Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas soal akuntansi persediaan barang dagang yang disusun oleh Rian Saputra dan rekan saya Arti Asmaul Husna. Soal nomor 1. PT Aku Jualan mencatat mutase persediaan barang dagang dengan menggunakan sistem perpetual. Berikut ini adalah data mengenai mutasi persediaan barang dagangan PT Aku Jualan selama bulan Desember 2019. Tanggal 1 Desember persediaan 50 unit dikali Rp 10. 5 Desember pembelian 20 unit dikali 11.000. Tanggal 14 Desember penjualan 40 unit dikali 20.000. Tanggal 18 Desember penjualan 25 unit Rp dikali 20.000. Tanggal 25 Desember pembelian 75 unit dikali 12.000. Tanggal 24 Desember penjualan 80 unit dikali Rp 20.000. Tanggal 20 Desember pembelian 20 unit dikali 12.500. Diminta buat Gunawan untuk mencatat mutase persediaan barang dagang PT Aku Jualan untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode last in first out atau LIFO. PT Aku Jualan kartu persediaan untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2019. Pada tanggal 1 Desember keterangannya persediaan awal di saldo unit 50 unit harga 10.000, jumlah dikali jadi 50 dikali 10.000 sama dengan 500.000. Kemudian tanggal 5 Desember 20 unit, jadi dikali lagi 20 kali 11.000 sama dengan 220.000. Kemudian saldonya 50 unit, harganya 10.000, jumlahnya 500.000. Kemudian 20 unit, saldonya 11.000, jumlahnya 220.000. Kemudian tanggal 14 Desember ada penjualan di akun keluar di 20 unit, kemudian harganya 10.000, jumlahnya 200.000. Kemudian di akun saldo ada 30 unit, saldonya 10.000, jadi jumlahnya 300.000. Kemudian 20 unit akun keluar, harganya 11.000, jumlahnya 220.000. Kemudian tanggal 18 Desember ada penjualan di akun keluar ada 25 unit seharga 10.000, jumlahnya 250.000. Kemudian di akun saldo ada 5 unit, harganya 10.000, jumlahnya 50.000. Kemudian tanggal 25 Desember ada pembelian di akun masuk ada 75 unit harga 12.000, kemudian jumlahnya 900.000. Di akun saldo terdapat 5 unit seharga 10.000, kemudian jumlahnya 50.000, dan 75 unit di seharga 12.000,
jumlahnya 19.000. Tanggal 27 Desember terdapat penjualan di akun keluar ada 5 unit seharga 10.000 dikali sama dengan 50.000. Kemudian 75 unit seharga 12.000 sama dengan 900.000. Kemudian tanggal 28 Desember terdapat pembelian di akun masuk ada 25 unit seharga 12.500. Kemudian jumlahnya 312.500. Kemudian di akun saldo ada 25 unit seharga 12.500. Kemudian jumlahnya 312.500. Kemudian totalnya akun masuk 120 unit. Ini pembeliannya jumlahnya menjadi 1.432.500. Kemudian di akun keluar 155 unit, beban pokok penjualan jumlahnya 1.620.000. Kemudian di akun saldo terdapat 25 unit, persediaan akhir jumlahnya 312.000. Soal yang nomor 2 adalah mengenai tentang metode FIFO. Jadi SRPR adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang bekas. SPPR menggunakan sistem perpetual untuk mencatat mutasi barang dagang sehingga digunakan kartu persediaan sebagai media. Berikut ini adalah data dari SRPR untuk bulan Juni 2018. Pada tanggal 1 Juni, persediaan awal sejumlah 2.000 unit dengan biaya perolehannya sebesar 8.000 per unit. Pada tanggal 3 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 7.500 unit dengan biaya perolehan sebesar 8.500 per unit. Pada tanggal 5 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 7.200 unit dengan harga sebesar 8.200 per unit. Pada tanggal 10 Juni, penjualan barang dagang sejumlah 10.000 unit dengan biaya perolehan sebesar 10.200 per unit. Pada tanggal 20 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 6.000 unit dengan biaya perolehan sebesar 8.500 per unit. Pada tanggal 24 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 5.500 unit dengan biaya perolehan sebesar 8.300 per unit. Pada tanggal 28 Juni, penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar 2.500 per unit. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Juni, penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar 10.500 per unit. Maka dari data tersebut, hitunglah nilai beban pokok penjualan dan nilai persediaan akhir yang akan dilaporkan dalam neraca dengan menggunakan metode FIFO. Jadi metode FIFO ini adalah first in, first out, atau yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Jadi ini adalah tabelnya. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Mei dengan keterangan persediaan awal. Karena 2.000 unit, kita tulis 2.000 unit dengan harga 8.000, maka 2.000 kali 8.000 jumlahnya adalah 16 juta. Pada tanggal 2 Mei telah terjadi pembelian sehingga masuk 7.500 unit dengan harga 500 unit sehingga jumlah harganya adalah 63.750.000 sehingga saldonya menjadi 16 juta. Setelah itu menjadi saldo akhirnya adalah 63.750.000. Setelah itu pada tanggal 5 Mei telah terjadi pembelian lagi sehingga masuk barang persediaan sebesar 7.200 unit dengan harga per unitnya adalah 8.200 sehingga jumlah masuknya adalah 59.040.000. Jadi saldonya adalah 59.040.000. Setelah itu, pada tanggal 10 Mei telah terjadi penjualan. Karena yang tadi yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar, maka kita tulis 2.000 unit, 7.500 unit, dan 500 unit. Yang pertama yang 2.000 unit dikalikan dengan 8.000 per unit harganya, sehingga 16 juta. Terus 7.500 dikalikan
8.500 per unit, sehingga total jumlah harganya adalah 63.750.000 dan 500 unit dengan harga per unitnya yaitu 8.200, sehingga jumlah harganya yaitu 4.100.000. Hingga saldo akhirnya adalah 6.700 dikali 8.200 yaitu 54.940.000. Setelah itu pada tanggal 20 Mei telah terjadi pembelian yaitu 6.500 unit dengan harga per unitnya adalah 8.500. Sehingga 6.500 dikali dengan 8.500 jumlah harganya adalah 55.250.000. Maka saldo akhirnya adalah 6.500 dikali 8.500 yaitu 55.250.000. Setelah itu pada tanggal 24 Mei telah terjadi pembelian lagi. Barang masuknya yaitu 5.500 dengan harga 8.300 per unit, maka 5.500 dikali dengan 8.300 jumlah harganya adalah 45.650.000. Sehingga saldonya adalah 6.700 dikali 8.200, 6.500 dikali 8.500, 5.500 dikali 8.300 yaitu 45.650.000. Setelah itu pada tanggal 28 Mei telah terjadi penjualan sehingga unitnya keluar sebanyak 5.000 unit dengan harga per unitnya yaitu 8.200 sehingga jumlahnya adalah 8.200 dikali 5.000 yaitu 41 juta sehingga saldonya adalah 45.650.000. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Mei telah terjadi penjualan sehingga keluar 1.700 unit dan 3.300 unit atau yang ditotal adalah 5.000 unit dengan harga 8.200 berarti jumlahnya adalah 13.940.000 dan yang 3.300 unit dengan harga per unitnya adalah 8.500, maka jumlahnya adalah 28.050.000. Sehingga saldonya yang pertama 3.200 dikali 8.500, totalnya menjadi 27.200.000, dan yang 5.500 dikalikan dengan 8.300, sehingga totalnya menjadi 45.650.000. Sehingga total keseluruhan dari kartu persediaan untuk SPRR yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah pada akun yang masuk ada 26.700 unit dengan harga pembeliannya totalnya adalah 223.690.000 dan yang pada akun keluar ada 20.000 unit keluar dan beban pokok penjualannya sebesar 1.166.840.000 sehingga saldonya yaitu saldo akhir unitnya yaitu 8.700 dengan persediaan akhirnya yaitu 72.850.000. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis yo, Mas. Stop recording.